Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, apa yang dilakukan Dayu tadi nak? Rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi dan sore hari. Kemudian, rumah Dayu tidak membutuhkan pendingin ruangan sehingga bisa menghemat listrik. 2. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita mendapatkan banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan bulanan kita menjadi lebih ringan. Dengan menggunakan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat. Ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini, dan masih banyak lagi. Kemudian, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Karena dengan menanam pohon, maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin, air cooler, dan semacamnya. Nah, diskusikan bersama kelompokmu. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Sampaikan hasilnya di depan teman-teman. Nah, ini kalau sudah sekolah bisa kita praktekkan di kelas ya nak. Sekarang kita pahami beberapa cara menghemat energi listrik, antara lain sebagai berikut. Menggunakan alat yang menghemat listrik, kemudian membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kemudian menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja. Kemudian, mengganti lampu pijar dengan lampu neon. Lampu neon lebih hemat listrik. Kemudian, menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk. Kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Nah, sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik. Edo dan Beni akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut.
Siapkan kertas lipat warna-warni atau kertas origami, kemudian lem, kemudian sedotan plastik, kemudian gunting. Lalu karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, kemudian paku payung berwarna dan penggaris. Nah, langkah-langkahnya, baliklah kertas lipat origami. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada bagian jarak 6 cm. Kemudian guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai pada tanda titik 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir. Kemudian tempelkan kain flanel berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Lalu kincir angin buatan Beni dan Edo selesai. Kincir angin milik Beni lebih besar daripada milik Edo. Kertas yang digunakan Beni lebih besar. Kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Nah, lihat, ini kertas Beni yang berwarna biru, yang merah kertasnya Edo. Beda ya nak, kertas Beni dan kertasnya Edo. Kertas Beni lebih besar. Ya, kertas Beni lebih besar dari kertas Edo. Jadi, keliling kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Akibatnya, luas kertas Beni berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Nah, dapatkah kamu menentukan luas kertas Beni dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Lihat contohnya, panjang sama dengan 5 batang korek api. Lebarnya 3 batang korek api. Keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Ya, yang kanan dan kiri. Ya, kemudian 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Yang di atas 3, yang di bawah 3. Berarti sama dengan 2 dikali 5, yang di samping ditambah 2 dikali 3. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas. Nah, lihat contoh berikut. Luas sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Lihat, 5 di samping, panjangnya 4, lebarnya. Hitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Lihat, berapa panjangnya, berapa lebarnya? Berapa? Ya, luas sama dengan 5 dikali 6 persegi satuan sama dengan 30 persegi satuan. 5 yang di samping panjangnya ya nak. Kemudian lihat lagi, panjang kali lebar. Berapa? Ya, luas sama dengan 4 dikali 5. Lihat panjangnya. 4, lebarnya 5. Jadi 4 dikali 5, 20. Kemudian lihat lagi, panjang dikali lebar. Nah, coba hitung nak, berapa panjangnya? Ya, ada 9 ya. Panjangnya itu yang di samping kanan dan kiri. 9, kemudian yang di atas tuh lebar. Atas dan bawah itu lebar sama dengan 9. Berarti 9 dikali 9 sama dengan 81. Lanjut, berapa panjang dikali lebar? Panjangnya ada 5 dikali 9. Lebarnya 9 ya. Jadi 5 dikali 9 sama dengan 45. Ingat ya nak, rumusnya panjang dikali lebar. Panjang itu yang di samping kanan dan kiri, itu panjang. Lebarnya itu yang di atas dan di bawah ya. Diingat ya nak rumusnya. Itu rumus menentukan luas keliling. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran 2.
Lihat bukunya, halaman 161. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, lihat. Apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima. Allah memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Perhatikan gambar pada halaman 161. Tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, lihat. Berikut ada perilaku pemborosan, kemudian ada sarannya. Yang pertama, bermain-main yang menggunakan energi listrik. Apa sarannya? Bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Kemudian, menyalakan televisi namun tidak ditonton karena asyik bermain. Apa sarannya? Saat sedang bermain, sebaiknya televisi dimatikan. Kemudian, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Apa sarannya? Sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja. Apalagi, membiarkan keran air terus mengalir padahal tidak digunakan. Nah, sarannya sebaiknya keran dimatikan saat tidak digunakan. Kemudian, menyalakan radio namun tidak didengarkan. Apa sarannya? Sebaiknya radio dimatikan saja saat sedang bermain. Kemudian menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Apa sarannya? Sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Nah, itu tadi ada perilaku pemborosan, kemudian ada sarannya ya. Lanjut, buatlah cerita berdasarkan gambar. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Ada hemat, lingkungan, energi, kewajiban, energi alternatif, pemborosan, dan listrik. Nah, anak-anak ibu bisa membuat kata-kata tersebut dalam cerita ya. Lihat, sebagai anggota masyarakat seharusnya budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu energi alternatif. Budi sedang asik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruang tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun Budi juga menyalakan lampu belajar padahal tidak sedang belajar. Budi juga menyalakan TV, radio, kipas angin, serta membiarkan keran air tetap mengalir walau kerannya tidak digunakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat Indonesia, ya Nak. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik disebut juga senam irama. Senam irama, senam yang gerakannya diiringin irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Irama dari musik membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Nah, mari mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Lakukan tahapan gerakan berikut. Nah, ini kita hanya membaca, mempelajarinya saja ya Nak. Kita bisa menggunakan gerakannya dengan cara-cara berikut ya. Tapi kita tidak menggunakan musik. Bisa anak-anak ibu lihat, pelajari, dibaca lagi bukunya. Berikut langkah-langkahnya ya.
Bisa anak-anak ibu lihat di buku juga ya nak, langkah-langkahnya ada di buku halaman 165 ya. Bisa kita praktekkan di rumah untuk olahraga, tapi tidak menggunakan musik atau irama ya. Sekedar kita pelajari. Nah, bisa dilihat di buku ya cara-caranya, langkah-langkahnya ya nak. Nah, di sini ada gerakan kombinasi. Caranya berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Kemudian gerakan pertama melompat ke sebelah kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Kemudian gerakan kedua melompat ke sebelah kanan. Angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Gerakan ketiga melompat ke kiri. Angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badanmu. Gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang. Bisa anak-anak ibu pahami ya. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, semoga apa yang ibu sampaikan dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti ya nak. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghemat energi. Kemudian bagaimana cara kita membuat kincir angin dari kertas origami kan? Kemudian kita juga sudah belajar cara mengukur luas keliling ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita sudah tahu bagaimana perilaku pemborosan. Kemudian bagaimana kita memberi sarannya. Ya nak? Nah, itu Diingat itu nak, kita harus bisa menghemat energi, tidak boleh boros ya nak. Nah, kemudian yang terakhir tadi kita sudah belajar senam ritmik ya, senam ritmik menggunakan irama. Tapi kita tidak mempelajari tentang gerakan irama-iramanya itu nak. Kita cuman mempelajari gerakannya saja ya, tidak pakai musik ya nak. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti. Itu yang penting. Diulang-ulang lagi pelajarannya, diulang-ulang lagi videonya, dibuka bukunya, dibaca lagi bukunya ya nak ya. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.